Mbah Kakung, Mbah, niki mbahan pun sadar, Mbah. Suara girang dari seorang lelaki remaja pertama terdengar di telinga Bahan. Perlahan, Bahan membuka matanya, meneruskan lenguhan dan erangan yang tadi membuat sang remaja, cucu Mbah Malik, berteriak. Diumbe, diseiki Bahan. Mbah Malik yang baru masuk ke dalam kamar menyodorkan segelas air putih. Mbah Malik, tulungan Wiwi. Tulungan. Bahan baru saja menghabiskan segelas air putih pemberian Mbah Malik, seketika panik, teringat akan kejadian yang dialaminya. Sabar, tenang dhisik. Ada apa dengan Wiwi? Wiwi arep didadekne wadale dia. Tidak mudah membuang tanda orang yang sudah diincar tumbal, Kang Han. Salah-salah, banyak nyawa yang hilang gara-gara itu. Bahan tertunduk lemah mendengar jawaban Mbah Malik setelah ia menceritakan semua yang dialaminya. Kamu sendiri loh, kalau tidak ketahuan peronda sudah pasti masuk ke dalam sungai. Padahal kamu baru melihat saja. Lagi Mbah Malik meneruskan ucapannya dengan sedikit menceritakan kejadian ditemukannya Bahan di pinggir sungai yang menjurus ke arah bendungan. Masalah ini gak bisa buru-buru, harus dengan pikiran dan akal yang jernih. Sekarang, yang penting kamu sembuh dulu. Urusan Wiwi nanti dipikir bersama. Kembali Mbah Malik berucap memberi saran. Kali ini membuat Bahan mau tak mau mengikutinya, mengingat semua yang diucapkan Mbah Malik tak dapat ia ingkari. Bahan sadar, Bahan tahu jika segala kejadian awal malapetaka dalam keluarganya ada campur tangan dia. Namun untuk membuktikan dan menghentikan semua itu, Bahan perlu sangat berhati-hati. Setelah dirasa begitu kuat, Bahan berpamitan. Ia ingin cepat-cepat melihat keadaan rumahnya, terutama Wiwi. Bahan belum menyadari jika kejadian yang menimpanya semalam telah beredar luas, menjadi bahan pergunjingan dari hal yang bisa dinalar sampai menjurus ke dalam omongan yang tak sedap didengar. Bahan baru semua itu setelah sampai rumahnya, kembali bersama Mbah Malik. Satu hal seketika membuat dadanya terasa nyeri melihat sambutan Zul yang terkesan marah kepadanya. Dengusan nafas Zul semakin memburu saat Mbah Malik ikut menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Mengapa Bahan bisa sampai berada di tepian sungai, tapi Zul sepertinya tak menggubrisnya. Sudahlah Mbah, untuk sementara mungkin Bapak butuh istirahat. Saya tahu Bapak belum bisa merelakan kepergian Sasa. Jadi, tidak Zul, Bapak tidak main-main. Bapak masih waras. Bapak tidak gila. Bahan yang sudah tak tahan dengan segala ucapan Zul memotong ucapannya sedikit meradang. Zul, kamu sudah berbeda. Kamu sudah bukan seperti anakku lagi. Kamu sudah terpengaruh dia. Kamu belum tahu siapa dia sebenarnya. Sambung Bahan kembali. Lagi-lagi Bu Dia. Apa sih salah Bu Dia sama Bapak? Buruknya Bu Dia di mananya? Zul, ia memancarkan ketidaksenangan atas ucapan Bahan, membantah dengan keras dan sengit. Bahan yang saat itu ingin kembali menyahut urung demi melihat gelengan kepala dan tepukan pelan dari Mbah Malik. Ia sedikit mereda, mencoba menahan luapan emosi atas segala belaan Zul pada Bu Dia. Sebab Bahan menangkap sesuatu di balik tatapan dan isyarat Mbah Malik. Maaf, Mbah Malik, saya ada kerjaan lain. Silakan bila masih ingin ngobrol dengan Bapak. Zul bangkit, berlalu setelah berpamitan pada Mbah Malik, tanpa menoleh pada Bahan, membuat Bahan sangat terpukul dengan sikap kekeh anaknya itu. Sebentar kemudian, Mbah Malik juga berpamitan. Sebelum beberapa pesan dan sebuah bungkusan putih pipih, ia serahkan kepada Bahan. Ini sampean bawa Mbah, kalau malam
letakkan di bawah bantal. Dan jangan lupa selalu berdoa, memohon pertolongan kepada Allah supaya penghuni lain yang sudah mendapat tempat di rumah ini tak lagi masuk dan mempengaruhi pikiran sampean, ucap Mbah Malik sebelum melangkah keluar menghampiri sepeda motornya. Bahan masih terdiam sendiri di ruang tamu. Ia masih menapak sekilas bayangan kejadian semalam. Kejadian yang membuat banyak orang beranggapan jika dirinya terganggu mental atas kepergian Sasa. Sejenak Bahan menunduk, menatap benda pipih berbungkus kain putih yang diberikan Mbah Malik. Diusapnya perlahan kain pembungkus yang seketika mengeluarkan bau minyak wangi yang khas. Setelah merasa puas mengamati benda itu, Bahan bangkit. Di samping tubuhnya yang masih lemah, juga ingin pikirannya sebentar merupakan beban berat yang menghantuinya. Tapi baru saja ia ingin melangkah masuk ke kamarnya, Bahan kembali tertahan oleh seraut wajah cantik Wiwi. Keanehan dirasakan benar oleh Bahan saat itu. Melihat Wiwi yang berdiri di depan pintu kamarnya sendiri, tengah memandang dirinya sedikit melotot. Bahkan ucapannya yang menyapa dan menegur seolah tak ia dengar. Bahan yang masih heran akan sikap membisu Wiwi, menajamkan mata, mengamati dengan seksama sosok Wiwi. Selintas tampak biasa, sama dengan sosok Wiwi, menantunya. Akan tetapi ketika sosok Wiwi menyunggingkan senyum, atau lebih tepatnya sebuah seringaian, Bahan terjingkat mundur. Wiwi, kamu bukan Wiwi, siapa kamu? Ucap Bahan sedikit bergetar. Sosok Wiwi tak menyahut, malah semakin memperjelas seringaiannya, membuat Bahan semakin yakin jika sosok itu bukan Wiwi, menantunya. Tak ada ucapan apapun dari sosok Wiwi, sampai ia melangkah pergi berlalu menuju belakang dengan tetap membisu dan seringaian sinisnya. Jiwa Bahan benar-benar tergolak saat itu. Rasanya ia tak percaya, tapi kenyataan berkata lain. Sorot mata tajam, seringaian sinis, dan lenggok berjalan Wiwi. Sangat jelas dirinya kenal, dirinya hafal puluhan tahun silam. Bahan mencoba menenangkan desiran kencang darahnya, meredakan ketakutan yang mendekap kuat batinnya, demi untuk tak mengingat kembali sebuah peristiwa mengerikan yang membuat ia kehilangan istri tercintanya. Bahan meringkuk, memeluk kuat lututnya, mencoba lepas dari bayang-bayang sesosok yang sangat ia takuti. Sosok yang telah merenggut istri tercintanya, sosok yang tak ingin lagi ia lihat seumur hidupnya. Tapi kini sosok itu kembali hadir, menjelma dalam diri menantunya, Wiwi. Dingin dirasa menusuk kulit Bahan, membuatnya terjaga dari alam ketenangan. Entah berapa lama ia terlelap, membuatnya terlupa sebentar akan rasa takut dalam jiwanya. Bahan bangkit, menatap derasnya hujan dari kaca jendela. Sudah menjadi hal lumrah pada musim rendeng, hujan deras disertai angin hampir setiap hari akan terjadi di wilayah itu. Namun, hujan kali ini yang tengah Bahan saksikan seolah menjadi penanda baginya. Pak, bangun, sudah sore. Sedikit terkejut Bahan mendengar ketukan di pintu kamarnya yang disusul suara panggilan. Bahan tertegun, seperti tak percaya jika waktu sudah sore, yang artinya ia tertidur beberapa jam lamanya. Bahan baru mempercayainya setelah ia membuka pintu kamar dan terlihat semua lampu-lampu telah menyala, menandakan jika waktu benar-benar sudah masuk waktu petang. Cepat-cepat Bahan membersihkan tubuhnya demi mengejar waktu asyar yang tertinggal. Ketenangan sangat dirasa Bahan ketika memohon ampun, memasrahkan keresahan, kecemasan. Ia panjatkan dalam lantunan bait-bait doa setelah salam dari 4 rakaat yang ia tunaikan. Bahan tersimpu dalam lirih dan linangan air mata, memohon pertolongan pada Sang Kholik akan ketakutan serta ketidakberdayaannya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Beberapa puluh menit, Bahan terus terpekur dalam laman selembar sajadah. Di bawah remang cahaya lampu kamarnya,
sampai telinganya mendengar sayup suara azan di sela guyuran hujan yang belum reda, menandakan 3 rakaat untuk kembali ia tunaikan. Setelah selesai, perlahan Bahan bangkit, berjalan pelan menuju ruang dapur saat merasakan perutnya masih kosong. Sepi dirasa Bahan ketika menuju dapur, tapi tak berapa lama jantung Bahan mulai kembali berdebar. Ada keraguan dalam diri Bahan untuk mendekati meja bundar dengan 4 kursi mengelilinginya, sebab di salah satu kursi itu ia melihat Wiwi sedang duduk menghadap segelas teh. Tapi keraguan itu sebentar sirna manakala Wiwi yang menyadari kehadirannya menoleh dan tersenyum. Kali ini Bahan yakin jika yang ada di hadapannya adalah betul-betul Wiwi, menantunya. Bukan sosok yang menyerupainya, bukan sosok yang paling ditakutinya. "Pak, makan dulu. Dari siang Bapak belum makan sama sekali," ucap Wiwi sembari berdiri membuka penutup hidangan dan menyiapkan 1 piring untuk Bahan. Bahan mengangguk pelan seraya menghempaskan tubuhnya di kursi sebelah Wiwi. "Zul kemana, Duk?" tanya Bahan yang tak melihat Zul sedari awal ia bangun. "Belum pulang, Pak. Mungkin pulang larut lagi," jawab Wiwi sambil meletakkan segelas air putih di depan Bahan. "Bapak gak usah masukin ke hati ucapan keras dan kasar Mas Zul. Saya percaya kalau Bapak baik-baik saja," ucap Wiwi kembali. Bahan menghentikan tangannya yang sedang menyendok nasi dalam piring. Ia terdiam sebelum menatap wajah Wiwi yang terlihat pucat saat itu. "Duk, Bapak tahu kalau Zul dan kamu itu dekat dengan Bu Dia. Tapi Bapak juga lebih tahu siapa dia dan orang tuanya. Bapak hanya gak mau terjadi apa-apa dengan kalian. Cukup Sasa yang sudah menjadi korbannya. Itu saja yang Bapak inginkan." Sekilas Wiwi tertunduk mendengar ucapan Bahan. Seperti menyembunyikan sesuatu berkaitan ucapan Bahan. Sampai beberapa saat kemudian terlihat linangan air mata yang diusapnya cepat-cepat. "Ada apa, Duk?" tanya Bahan melihat Wiwi tiba-tiba menangis. "Enggak apa-apa, Pak. Maaf, Bapak monggo teruskan makannya. Saya permisi ke kamar dulu, Pak," sahut Wiwi seraya bangkit dan meninggalkan Bahan yang dipenuhi tanda tanya. 1 tarikan nafas panjang kembali mengawali tanda tanya besar dalam benak Bahan, membuatnya semakin sulit untuk bisa merubah keadaan. Sampai Bahan menyelesaikan makannya, Wiwi tak lagi terlihat oleh Bahan, membuatnya sedikit menyesal atas ucapan yang lagi-lagi membahas Bu Dia. Mungkin Wiwi marah sama dengan Zul jika membahas tentang Bu Dia, pikir Bahan saat itu. Malam semakin merambah jauh, hujan deras pun sudah mereda, berganti rintik gerimis dengan hembusan-hembusan angin tipis saat Bahan memutuskan untuk kembali ke dalam kamarnya. Namun, baru saja kakinya menapak lantai ruang keluarga, matanya sudah dikejutkan sesosok wanita dengan rambut bergelung bulat, berkebaya batik bercorak. Wangi aroma dari tubuh sosok yang berdiri membelakangi Bahan seketika menyeruak pekat ruangan, membuat tubuh Bahan berubah anyep. Kaki Bahan seperti terpaku seketika. Matanya tak bisa lepas menatap punggung sosok yang pernah ia lihat puluhan tahun silam, kala dirinya dan Sanusi masih bersama sebelum istri tercintanya menjadi korban. Ingat-ingatlah, darah yang sudah menetes masuk ke dalam tanah takkan bisa dikembalikan. Sama dengan bala yang sudah tertanam sedalam kawah, tetap akan dipanen buahnya. Bergetar tubuh Bahan mendengar kalimat lirih namun tegas, kalimat yang sebentar kemudian membuat tubuh Bahan terduduk pelan dan tersimpuh. Malam itu, ketakutan Bahan kembali memuncak. Apa yang selama ini ia khawatirkan benar-benar terbukti dan sudah barang tentu bakal banyak hal yang terjadi. Sebab sosok wanita berkebaya batik corak adalah sosok yang selama ini dirinya paling takuti kemunculannya. Bahan melangkah lunglai, menyeret kakinya yang sudah seperti mati rasa,
Meski sosok wanita itu telah menghilang, meninggalkan kalimat-kalimat Sanepo bermakna sebuah pengingat dan peringatan. Perlahan, Bahan meraba sebentar bawah bantalnya, memastikan benda pipih pemberian Mbah Malik masih ada, sebelum membaringkan tubuhnya yang masih gemetar dan tercekam. Lama Bahan terpaku menatapi langit-langit kamarnya, memikirkan tentang siapa yang telah mengundang kembali sosok wanita, salah satu perewangan atau Ingon Sanusi. Sampai kemudian, satu suara berderit dari pintu depan, membuyarkan lamunannya. Wajah Bahan seketika menciut dengan kening berkerut, mendengar derap langkah tergesa masuk ke dalam. Sempat berpikir jika itu Zul, tapi tidak. Suara langkah itu tak hanya satu, melainkan milik dua orang. Bahan semakin penasaran saat derap langkah itu melewati kamarnya dan terus menuju belakang, membuatnya bangkit dari pembaringan, sekedar ingin tahu siapa tamu di malam sedingin itu. Selangkah kaki Bahan keluar kamar, jantungnya mulai berdegup kencang melihat dua bayangan lelaki masuk ke dalam kamar Wiwi. Rasa penasaran Bahan semakin menguat hingga tanpa sadar menuntun kakinya mendekat ke kamar Wiwi dan Zul. Sedikit terperanjat Bahan manakala baru sampai di depan pintu. Ia sudah disambut aroma dupa menyengat. Sekilas Bahan tertunduk, menyesapi wangi dupa hingga beberapa saat. Namun tak lama, tiba-tiba tubuhnya terjingkat dengan wajah memucat. Kulit tubuhnya menebal dan merinding hebat. Mendengar suara dari dalam terdengar lirih, tapi jelas di telinganya. Suara lebih mirip sebuah gumaman, berirama, melantunkan barisan mantra yang masih ia hafal betul tiap baitnya. Mengingatkan kembali pada sosok Sanusi saat melakukan sebuah ritual persembahan tumbal. Marah, takut, ngeri bercampur dalam benak Bahan. Ingin ia mendobrak pintu itu, namun tubuhnya terasa lemah, membuatnya hanya terdiam kaku sampai suasana dalam kamar terasa hening. Akan tetapi, keheningan itu tak berlangsung lama. Lantunan bait mantra kembali terdengar, bahkan lebih keras dan lebih cepat, seirama degup jantung Bahan. Apalagi saat itu, bukan saja bacaan mantra yang didengarnya, melainkan dibarengi jeritan seorang wanita, melengking, menyayat, semakin membuatnya bergidik ngeri. Sempat terpikir aneh oleh Bahan di sela-sela kengeriannya. Dari suara lelaki yang membaca mantra dan suara jeritan wanita, ia seperti kenal, tapi bukan suara Wiwi maupun Zul. Lagi-lagi, di dalam kamar suasana hening dan sunyi. Setelah lengkingan panjang ikut menutup lantunan mantra, menyadarkan Bahan untuk segera kembali ke kamarnya. Sayang, baru saja ingin membalikkan badan, tiba-tiba pintu kamar Wiwi dan Zul terbuka. Dua lelaki tampak sudah berdiri menatap Bahan yang masih berdiri dengan raut pucat. Bukan hanya terkejut saat itu Bahan, tapi rasa tak percaya seketika menjamah batinya mendapati salah satu lelaki yang berdiri memergokinya adalah sosok sangat dikenalnya. Mas Yuda, berat suara Bahan, meski lirih menyebut nama sosok di samping Zul. Apa kabar Mbah? Terdengar dingin suara lelaki berkemeja dan berjas hitam yang tak lain Yuda, adik kandung dari dia. Baik, jawab Bahan datar. Sejenak Bahan terdiam, mengamati seolah masih belum begitu percaya dengan apa yang dilihatnya. Tanda tanya besar seketika melekat dalam benak Bahan tentang sosok pengusaha sukses anak kedua Sanusi berada di rumahnya malam itu. Namun tak berapa lama kecurigaan Bahan terjawab kala matanya melihat tangan Zul yang berdiri di samping Yuda tengah memegang bungkusan kain putih berisi rambut hitam terlihat menyembul keluar. Kamu? Seru Bahan, membuat Zul tertunduk. Saya harap Bahan tak menyalahkan Zul. Ini semua saya melakukan demi sebuah keadilan. Yuda yang tahu wajah Bahan memerah segera melindungi Zul dari kemarahannya. Keadilan?
Keadilan seperti apa? Apa dengan cara seperti ini bagimu itu suatu keadilan? Sergam Bahan. Sudah Mbah, saya tak mau berdebat. Ini urusan saya, keluarga saya. Bahan tak perlu ikut campur. Dan Zul, sayalah yang meminta tolong. Jadi setelah ini selesai, Zul akan bebas dari siapapun, termasuk saya, tegas Yuda sembari melangkah bersama Zul melewatinya. Bahan tertegun, lidahnya keluh setelah mendengar ucapan sengit Yuda. Ia tahu jika sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi, mengingat apa yang dilakukan Yuda dan Zul sama persis dengan yang dilakukan Sanusi dan dirinya puluhan tahun silam, di mana kala itu Sanusi menghabisi nyawa rekan kerjanya di bendungan demi sebuah jabatan dan jatah proyek. Sekilas mata Bahan memandang ke dalam kamar Wiwi. Di sudut sebelah kanan ranjang Wiwi, jelas sekali Bahan melihat setampah sesajen lengkap dengan kepulan asap dupa. Bahan kembali terperanjat kaget saat tatapannya ia alihkan ke atas ranjang dan melihat sesosok tubuh berkain hitam tengah duduk bersila, mendedap 3 gelas berisi cairan merah kehitaman. "Wiwi," ucap Bahan melihat sosok yang tengah duduk terpejam adalah Wiwi. Perlahan tubuh lemah Bahan beringsut mundur, menyandar sebentar di dinding sebelum langkah tertatihnya pelan meninggalkan kamar Wiwi. Tak sekejap pun malam itu mata Bahan terlelap. Jiwanya goncang setelah nyata yang melihat semua keganjilan dan perubahan Zul, Wiwi bersumber dari Yuda. Tak hanya itu, mendadak dadanya terasa nyeri, memikirkan nasib dia. Bahan tahu jika semua yang dilakukan Zul dan Wiwi adalah sebuah pengkhianatan terhadap dia. Dan malam ini, dengan mata kepala sendiri, dengan telinganya sendiri, Bahan mendengar menyaksikan ritual itu untuk membunuh dia. Bahan tak menyangka jika perseteruan antara dia dan Yuda sepeninggalan Sanusi terus berlanjut hingga sampai pada titik di mana dia bakal menanggung akibat dari sejumput rambutnya yang menjadi sesembahan pengantar sukma pada iblis penghuni bendungan. Kini, kekhawatiran, kecemasan Bahan berlipat. Tak hanya keselamatan Zul dan Wiwi, tapi juga tumbal-tumbal lainnya setelah ritual Yuda berhasil menumbalkan kakaknya sendiri. Menjelang waktu subuh atau tepatnya setelah menunaikan 2 rakaat, satu hal tak biasa dilakukan Bahan. Ia tampak tergesa-gesa mengendarai sepeda motor, menerobos hawa dingin suasana pagi yang masih gulita tertutup kabut-kabut tipis. Entah apa yang tersirat dalam benak Bahan saat itu, hingga rela melewati jalanan licin dan berkubang lumpur, ciri khas daerah persawahan. Puluhan menit, ratusan detik, dan beberapa desa telah Bahan lalui, mengabaikan rasa lelah demi satu tujuan. Sebuah tempat yang bakal menjadi tujuan setiap manusia, bakal menjadi tempat persinggahan setiap insan, bakal menjadi rumah terakhir bagi siapapun tanpa mengenal kasta, jabatan, golongan, dan status sosialnya. Tempat yang masih terlihat sepi dan sunyi meski matahari mulai sedikit memancarkan cahayanya. Sedikit becak pematang sawah yang harus didapaki kaki Bahan. Setelah ia sampai di ujung jalan dan memarkirkan kuda besi merah marunya, beberapa menit kemudian, Bahan akhirnya menghentikan langkahnya tepat di depan sebuah gundukan tanah bernisan kayu kuncup berukir, bertuliskan nama Darmono. Perlahan Bahan tersimpu dengan kepala menunduk di depan makam Mbah Darmono. Entah apa yang dirinya lakukan, hingga begitu lama ia terduduk, diam, tanpa melakukan apapun. Bahan baru tersadar ketika sebuah tepukan pelan di bahunya dari seorang lelaki setengah baya, berpakaian ciri khas seorang petani. Wajah Bahan menengadah, memandang sendu, sosok yang baru saja mengagetkannya. Sebentar kemudian, Bahan bangkit, menatap lekat pada lelaki yang juga sedang menatapnya dengan penuh tanda tanya. "Jenengan sinten?" Sang lelaki yang lebih muda dari Bahan mendahului bertanya, melihat wajah Bahan asing baginya.
Saya Solehan. Dulu saya sahabat almarhum, sewaktu masih hidup dan sama-sama bekerja di bendungan, jawab Bahan menjelaskan. Sedikit berubah raut sosok lelaki berkulit hitam mendengar penuturan Bahan menyangkut tentang bendungan. Ia termangu. Semakin lekat tatapannya. Seolah ada yang aneh. Kalau nggak salah, sampean ini anak Badar yang... Iya Mbah, saya Hadi, anak pertamanya. Sahut lelaki bernama Hadi memotong ucapan Bahan. Kebetulan sekali. Boleh saya bicara dengan sampean? Tanya Bahan sedikit sempringah. Sejenak Hadi terdiam, seolah tengah menimbang. Sebelum akhirnya ia menganggukkan kepalanya. Boleh Mbah, tapi kita bicaranya di rumah saja. Monggo, jawab Hadi sembari mempersilahkan Bahan untuk mengikutinya. Tak butuh waktu lama jarak yang ditempuh dari tanah makam ke rumah peninggalan Bahdar. Meski terlihat dari luar kediaman berdinding tembok berukuran 9x12 sudah bergaya modern, tapi ketika masuk ke dalamnya, tampak beberapa ornamen dan pusaka-pusaka khas Jawa terpajang, membuat mata Bahan takjub pada isi rumah Bahdar, lain dari yang pernah ia lihat beberapa bulan lalu saat melayat. Monggo Mbah, diminum, ucap Hadi menawarkan segelas kopi hitam yang baru saja ia bawa dari belakang. Bahan mengangguk dengan mata masih menatapi beberapa pusaka yang tertempel di dinding dan lemari kaca. Ini semua barang-barang peninggalan Bapak. Entah masih bertua atau tidak, yang penting saya pajang sesuai amanah beliau. Jelas Hadi melihat Bahan masih terfokus pada 3 buah pusaka di dalam lemari kaca. Oh iya, kalau boleh tahu, apa yang ingin Bahan bicarakan? Sambung Hadi, menyadarkan Bahan untuk kembali pada tujuannya. 1-2 kali Bahan menyusrup kopi di depannya. Setelahnya, 1 tarikan nafas panjang mengawali Bahan bercerita panjang lebar tentang malapetaka yang dialami keluarganya. Hadi termangu, iba mendengar musibah yang tengah diceritakan Bahan. Tapi kemudian wajah Hadi menegang ngeri dengan penutupan cerita Bahan tentang sosok yang dipuja bermuasal dari bendungan raksasa, di mana sedikit banyak ia tahu tentang keangkeran di balik keindahannya. Apalagi cerita yang ia dapat bukan dari siapa-siapa, melainkan dari Mbah Dar sendiri yang sempat mengalami trauma puluhan tahun. Hadi tahu dan mengerti apa yang sedang dikhawatirkan Bahan. Ia paham betul tentang semua awalan dari malapetaka yang pasti berujung maut bila bersinggungan dengan makhluk yang bersemayam di bendungan. Hadi menarik nafas berat. Akhirnya dari telinganya mendengar semua cerita dan maksud tujuan Bahan datang ke makam bapaknya. Matanya menatap keluar jauh tanpa ujung, seperti tengah membayangkan atau mengingat sesuatu yang tak berapa lama ia ungkapkan. Maaf Mbah, dulu memang Bapak punya pusaka itu, tapi setelah beliau meninggal, pusaka itu dibawa ke Jawa oleh Pak Lek Sarno, ucap Hadi selepas mengerti akan keinginan yang sudah disampaikan Bahan. Apa tak bisa dihubungi? Saya benar-benar minta tolong demi keselamatan anak dan menantu saya, sahut Bahan memohon dengan wajah memelas. Dulu Mbah Dar yang menolong saya dari penumbalan Pak Sanusi setelah istri saya lebih dulu, dan Mbah Dar juga yang sudah menyadarkan saya dari lingkaran iblis itu. Jadi sekarang saya mohon dan minta tolong pada sampean. Saya yakin sampeanlah penerus semua kebatinan Mbah Dar, sambung Bahan. Insya Allah bisa saya hubungi Mbah, tapi mungkin butuh waktu beberapa hari buat Pak Lek bisa sampai di sini. Dan untuk kebatinan, saya belum apa-apa dibanding Bapak dulu, sahut Hadi, membuat wajah Bahan menyiratkan secerca harapan.
Tak apa Kang Hadi, mudah-mudahan anak dan menantu saya bisa tertolong, ucap Bahan antusias berkalimat pengharapan yang diamini Hadi. Hari itu, setitik cahaya terpancar dari bola mata Tuan Bahan setelah pertemuannya dengan Hadi, menumbuhkan satu keberanian dan semangat baru dalam menyelamatkan Zul dan Wiwi. Walaupun ia tahu tak mudah untuk bisa melepaskan keduanya dari lingkar persekutuan, sama dengan yang pernah dilakukan dirinya dulu, tapi tekadnya sudah membulat meski nyawanya sendiri dipertaruhkan. Sunyi, sepi, didapati Bahan. Ketika baru saja tiba dan masuk ke dalam rumahnya, tak terlihat Wiwi maupun Zul. Meski seluruh sudut rumah sudah dicarinya, sempat terbersit dalam benak Bahan jika mereka tengah melayat dia yang diperkirakannya sudah meninggal. Namun saat Bahan memutuskan masuk ke dalam kamar berniat untuk mengistirahatkan tubuh dan matanya, pemikirannya seketika berubah mendapati satu hawa aneh. Hawa yang ia tahu dan sebagian golongan masyarakat yakini jika hawa anyep adalah satu pertanda atau firasat akan datangnya sebuah kematian. Hanya iringan doa-doa dalam hati yang bisa Bahan lakukan saat itu, berharap akan segera datangnya pertolongan, seperti saat dirinya terbebas dan selamat dulu atas bantuan dari Mbah Dar. Namun sepertinya itu tak cukup menenangkan jiwa Bahan. Setelah beberapa lama ia mampu memaksa matanya terlelap, lagi-lagi Bahan harus terjaga, merasakan tubuhnya dingin serta lingkup kamar berubah lembab. Terlebih saat Bahan memandang sekeliling, mendadak ia tergugup. Jantungnya spontan berdegup kencang, merasa jika tatapannya berbenturan dengan sepasang mata di sudut kamar yang menyorot tajam. Tapi tak lama, sepasang mata itu menghilang. Bahan juga baru menyadari bila tidurnya lumayan lama dan waktu telah beranjak petang. Mendengar suara tarhim disusul azan dari masjid, menandakan 3 rakaat maghrib akan segera dilaksanakan. Tergopong Bahan bangkit dari ranjang berkasur kapuk dan segera keluar dari kamar. Masih terlihat sunyi rumahnya, membuatnya semakin tersusupi rasa khawatir dengan kepergian Wiwi dan Zul yang belum kembali. Apalagi hawa anyep semakin ia rasakan terlepas dari hawa lembab kamarnya. Setelah membersihkan tubuhnya, Bahan sedikit ragu untuk masuk ke dalam kamar. Membayangkan sepasang mata tajam dan hawa lembab sudah membuatnya merinding. Tapi demi 3 rakaat kewajibannya, ia tepis rasa takut kuat-kuat dalam benaknya. 1, 2, 3 rakaat telah selesai Bahan kerjakan. Tak ada hal yang aneh, tak ada yang ganjil. Namun setelah sebaris panjang doa ia panjatkan, tubuhnya mendadak terasa panas. Bahan masih bertahan dalam duduk bersilanya di atas selembar sejadah bergambar Ka'bah, menyeka keringat di wajah, sembari melirik ke sudut kamar sisi kanan jendela. Kosong. Matanya menangkap sudut itu. Namun dalam batin ia merasakan sepasang mata itu kembali tengah menatapnya. Bahan, tolong saya, tolong. Terkejut Bahan mendengar suara rintihan lirih di belakangnya. Merinding, menebal seluruh kulit tubuhnya seketika. Ia tak berani menoleh. Wajahnya pucat penuh keringat. Apalagi saat suara itu kembali terdengar. Tubuh Bahan bertambah mengejang kuat, bukan hanya karena suara itu saja yang ia kenal, tapi kini hidungnya ikut tersapu, bau amis anyir menyengat layaknya darah bercampur nanah. Apa yang dilihat Bahan? Cari tahu di bagian berikutnya ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Ruwa Faki, dan tentunya terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.